Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandri Andika Resta. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. eh ya, saya 3 digit NIM terakhir saya yaitu 060, dan pada kali ini saya akan menjelaskan eh praktikum kali ini saya menggunakan modul yaitu Tonix TK4S T4RN, yang dimana modul tersebut itu eh, ada membutuhkan satu daya dan terdapat sebuah lampu dan terdapat sebuah sensor suhu, yang dimana kita akan mencari konfigurasi yang pas untuk menemukan eh, grafik respon yang bagus, sehingga kita harus mencari konfigurasi yang pas dengan mengatur set point, hysteresis, dan juga kita nanti akan menggunakan PID juga. Nah, untuk pertama kita akan menjelaskan yaitu respon sistem. Respon sistem merujuk pada bagaimana perilaku atau keluaran output suatu sistem berubah dari waktu ke waktu sebagai respon terhadap sinyal masukan atau input. Respon dapat dianalisis berdasarkan karakteristiknya, seperti respon transient, atau yaitu perilaku awal sistem sebelum mencapai kondisi stabil, dan respon steady state, yaitu perilaku sistem setelah waktu yang lama atau mencapai kondisi stabil. Pada gambar terdapat contoh grafik yang dimana terdapat 3 kondisi, yaitu overdamped response, critically damped response, dan underdamped response. Untuk yang overdamped response itu dimana kondisi rise time-nya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, eh, ya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai steady state juga agak lama karena rise time-nya sendiri cukup lama. Yang kedua ada critically damped response. Ini bisa bilang tengah-tengah, waktu rise time-nya tidak terlalu lama, dan juga untuk mencapai kondisi steady state itu lumayan cepat. Yang terakhir ada underdamped response. Ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai steady state juga agak lama karena terjadi overshot, karena waktu rise time yang sangat cepat, sehingga terjadi overshot yang dimana menyebabkan waktu untuk mencapai steady state agak lama. Kemudian ada sistem open loop. Adalah sistem kendali di mana keluaran atau output tidak mempengaruhi tindakan kendali. Ciri utamanya tidak ada umpan balik atau feedback. Cara kerjanya, sinyal masukan langsung diproses oleh pengontrol controller untuk menghasilkan sinyal kendali yang dikirim ke proses. Keluaran dihasilkan tetapi tidak ada pengukuran atau perbandingan dengan masukan. Kelebihannya, struktur sederhana, biaya rendah, dan stabil. Kekurangannya, tidak dapat mengoreksi kesalahan yang disebabkan oleh gangguan atau disturbance atau perubahan pada sistem, sehingga akurasi bergantung pada kalibrasi. Yang ketiga ada sistem closed loop. Adalah sistem kendali di mana keluaran atau output diukur dan dibandingkan dengan masukan yang diinginkan atau set point untuk menghasilkan sinyal kesalahan yang kemudian digunakan untuk menyesuaikan tindakan kendali. Ciri utamanya adalah adanya umpan balik atau feedback. Cara kerja, keluaran diukur, dikirim kembali melalui sensor, dan dibandingkan dengan masukan yang diinginkan atau set point. Perbedaan ini disebut sinyal kesalahan atau error. Sinyal kesalahan ini digunakan untuk mengontrol, untuk memanipulasi proses, sehingga sistem dapat mengurangi kesalahan atau error dan mencapai keluaran atau output yang diinginkan sesuai set point. Kelebihannya akurasi tinggi, mampu menekan dampak gangguan dan ketidakpastian sistem. Kekurangannya sendiri, struktur jelas lebih kompleks, biaya juga lebih tinggi, dan dapat menimbulkan masalah stabilitas, yaitu berosilasi atau menjadi tidak stabil jika dirancang tidak dengan baik. Cara kerjanya, sambungan satu daya, wiring, atur set point, dan PID. Nah, uh, mungkin agar penjelasan saya lebih jelas, ini saya akan menunjukkan sebuah video tutorial yang dimana di sini ada saya sendiri sedang mengkonfigurasi modul yang akan saya gunakan. Jadi di sini modulnya itu seperti ini. Kita nyalakan dulu modulnya dengan menggunakan tombol itu. Pastikan satu daya sudah tersambung, dan di sini kita mengatur parameter. Di sini ada 2,
parameter yang kita gunakan yang pertama itu ada sistem on off dan sistem PID. Yang pertama kita ya, menggunakan sistem on off dulu. eh, ya bisa dilihat sendiri bahwa eh, untuk mengaturnya bisa kita atur-atur. Ini kita menekan tombol mode ini yang sedang saya tekan ini selama beberapa detik nanti akan muncul par. Nah, untuk par-par itu sendiri masing-masing fungsinya juga beda. Channel itu ibarat seperti channel. Ini gitu, misal kita masuk ke par 2 itu untuk masuk ke nyeting apakah kita menggunakan PID atau on off dan sebagainya. Par 3, par 4, par 5. Nah, par 5 ini fungsinya untuk seperti nge-save settingan kita. Jika sudah, maka kita kembali ke awal, kemudian kita amati suhunya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk data yang saya hasilkan itu, ya sebentar. Nah, untuk data yang saya hasilkan itu, kelompok saya hasilkan yang pertama ada on off. Di sini kita menguji 4 kali, yaitu dengan histeresis 2 dan 4, masing-masing suhu yaitu 48 dan 58. Untuk datanya seperti ini. Ini kita uji dengan waktu 180 detik, ya, sekitar 3 menitan lah. Ini juga grafik yang dihasilkan seperti ini. Kemudian yang kita menggunakan PID, di sini kita mencari settingan konfigurasi yang pas sehingga kita bisa mendapatkan rise time yang cepat, tidak terjadi overshot yang terlalu tinggi, dan untuk mencapai waktu steady state cepat, tidak terlalu lama. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Ya, mungkin yang paling bagus PID 8. Nah, mungkin untuk data-datanya seperti ini, juga saya sudah menjelaskan cara kerja, teori juga sudah saya jelaskan. Mungkin untuk penjelasan video kali ini, saya saya cukupkan. Maaf bila ada kesalahan kata, penjelasan yang kurang. Saya mohon maaf. Mungkin kesimpulan yang bisa diambil pada praktikum kali ini, kita mencoba untuk mencari konfigurasi yang pas agar eh, respon yang dihasilkan, grafik yang dihasilkan itu memiliki rise time yang cepat, tidak tidak terjadi overshoot yang terlalu tinggi, dan untuk mencapai waktu steady state itu kita cari yang tercepat. Untuk apa kita menggunakan hysteresis on off PID, kita atur PID, ya tujuannya itu untuk mencari grafik yang paling bagus, grafik yang paling tepat, grafik yang paling sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.